Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Gelombang dingin datang lagi, kali ini ganas sekali. Mulai Kamis sore hingga Jumat atau Sabtu, cuaca di berbagai pelosok Taiwan akan menjadi sangat dingin, bahkan mencapai 7 derajat Celcius di wilayah utara. Dan karena kelembapan yang cukup, ada kesempatan turun salju di pegunungan Taoyuan, Hsinchu, dan Miaoli pada Kamis sore. Biro Cuaca Pusat memperkirakan asalkan kelembapan cukup, kawasan pegunungan dengan ketinggian melampaui 1.000 meter di Taoyuan, Hsinchu, dan Miaoli di Taiwan berkesempatan turun hujan saat gelombang dingin tiba hari Kamis sore. Karena kelembapan yang tinggi, suhu yang dirasakan akan mendekati 0 derajat Celcius. Penurunan suhu drastis akan mulai terjadi Kamis dan suhu akan turun ke paling rendah hari Jumat atau Sabtu, di mana untuk wilayah utara diperkirakan mencapai 6 derajat, tengah dan selatan 8-9 derajat, dan timur 10 derajat. CWB mengingatkan durasi gelombang dingin kali ini lebih panjang dari pergantian tahun. Warga harus jaga kehangatan tubuh. Dan disebabkan efek pendinginan radiasi pada dini hari, wilayah selatan mungkin bisa mencatat rekor suhu terendah sejak memasuki musim dingin. Menurut CWB, cuaca hanya akan menghangat kembali hari Minggu, tapi mungkin hanya 1 hari saja karena sebuah gelombang dingin lain akan tiba hari Senin. Sehubungan dengan diperketatnya pengendalian perbatasan negara per 1 Januari, Kementerian Pendidikan telah menangguhkan pemberangkatan siswa asing yang akan memengaruhi hampir 4.500 siswa. Sementara dalam rapat tanggal 6, CECC menyetujui asrama sekolah untuk dipakai sebagai lokasi karantina rumah. Syaratnya 1 orang 1 kamar dengan toilet terpisah. Penangguhan pemberangkatan siswa asing kembali diberlakukan di Taiwan. Kelompok pertama yang terdampak adalah siswa pasca sarjana baru semester musim semi mendatang, yang menurut statistik berjumlah 4.489 orang. Menaati kebijakan pencegahan pandemi, universitas di Taiwan hanya bisa menunggu. Tapi menurut NTU dan NTHU, masuknya hampir 20.000 siswa asing tahun lalu sama sekali tidak menimbulkan celah pandemi. Maka penangguhan kali ini diharapkan bisa secepatnya dihapuskan. MOE menerangkan sejumlah isu telah dibahas dalam rapat tanggal 6, antara lain diizinkannya asrama sekolah untuk dipakai sebagai lokasi karantina rumah. 最基本1人1室的单独卫浴，而且里面不能有非居检人员，那居检结束就要离开等等的这些条件，我要确定，而且要经过地方卫生单位看过。 MOE berjanji akan secepatnya memastikan mekanisme baru dan meraih izin dari CECC untuk melancarkan pemberangkatan siswa asing, termasuk siswa dari Tiongkok. Pada saat itu, para siswa asing diingatkan untuk tidak melupakan hasil tes PCR negatif yang berlaku 3 hari dan siap-siap menjalani pengendalian kesehatan mandiri 14 hari. Aksi protes pendukung Presiden Amerika Donald Trump berkembang menjadi kekacauan ketika beberapa darinya menyerbu ke gedung parlemen, di mana sedang digelar sidang untuk mengesahkan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden berikutnya. Sidang sempat terhenti setelah 4 orang dikonfirmasi meninggal. Washington pun mengumumkan jam malam sepanjang 12 jam. Polisi bersiap siaga di titik tinggi. Senapan diarahkan pada massa pemrotes di luar gedung parlemen atau Capitol Amerika. Di tengah kekacauan, 4 orang tertembak dan dikonfirmasi meninggal saat mencoba masuk. Di tengah asap gas air mata, tampak anggota parlemen yang memakai masker gas sedang dievakuasi. Washington pun menetapkan jam malam dari pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Aksi protes ini berawal sekitar 1 jam setelah dimulainya sidang pengesahan hasil pemilihan Presiden Amerika di Capitol pada tanggal 6 dan berkembang menjadi kekacauan ketika sejumlah pendukung Trump berusaha menyerbu gedung parlemen. Presiden Donald Trump dan Presiden terpilih Joe Biden masing-masing berusaha menenangkan massa pemrotes. Huru-hara berakhir 5 jam kemudian. Di New York muncul sejumlah aksi mendukung Trump, tapi juga banyak pengoposisi yang berdemo meminta Trump menerima hasil pemilu. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita sua lagi pekan depan.